Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia Danurrahma dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang co-curricular dalam pendidikan. Nah, mengapa kegiatan co-curricular itu penting? Kegiatan co-curricular berperan penting dalam sistem pendidikan karena membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kreativitas, serta melengkapi pembelajaran akademik dengan pengalaman praktis. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar bekerja dalam tim, mengasah kepemimpinan, dan mengeksplorasi minat mereka di luar kurikulum inti. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian co-curricular. Kegiatan co-curricular merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang dirancang secara sistematis untuk memperkaya dan memperluas pengalaman belajar peserta didik di luar struktur kurikulum inti yang telah ditentukan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, kegiatan co-curricular mencakup berbagai bentuk aktivitas yang bersifat mendukung tujuan pendidikan nasional. Salah satu program unggulan dalam kerangka ini adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Nah, dasar hukumnya, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan landasan hukum yang kuat untuk membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi holistik peserta didik. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada penyelenggara pendidikan formal, tetapi juga memberikan ruang untuk pelaksanaan kegiatan co-curricular sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Lalu yang kedua, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Peraturan ini menegaskan perlunya integrasi co-curricular untuk membangun kompetensi lintas disiplin yang relevan untuk tantangan dunia modern. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 menegaskan bahwa kegiatan co-curricular merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas dan bermakna bagi peserta didik. Nah, kita masuk ke komponen kurikulumnya. Yang pertama itu kompetensi dalam co-curricular. Dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 dan dokumen terkait seperti Keputusan Kepala BSK AP Nomor 031-H-KR-2024, pengembangan kompetensi peserta didik melalui kegiatan co-curricular menjadi salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan, yaitu poin-poinnya: kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan co-curricular dirancang untuk melatih peserta didik agar mampu beradaptasi, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dengan orang lain dalam berbagai konteks sosial. Hal ini mencakup pengembangan empati, pengenalan diri, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Lalu poin yang kedua, kompetensi berpikir kritis dan kreatif. Kegiatan co-curricular menekankan pada pemecahan masalah nyata melalui pendekatan berbasis proyek. Peserta didik dapat diajak untuk menganalisis tantangan yang ada, merancang solusi inovatif, dan mengevaluasi dampak dari solusi tersebut. Lalu yang ketiga, kompetensi literasi dan numerasi. Melalui berbagai kegiatan co-curricular, peserta didik memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Literasi mereka mencakup pengembangan keterampilan membaca dan menulis yang mendukung ekspresi ide secara efektif, sedangkan numerasi berfokus pada pemahaman dan penerapan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada muatan pembelajaran dalam co-curricular. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024
dan dokumen terkait lainnya seperti keputusan Kepala BSKAP nomor 031-H-KR-2024 kegiatan kurikuler dalam P5 dirancang untuk memperkuat pembelajaran melalui berbagai pendekatan yang inovatif dan relevan. Poinnya itu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan utama dalam kegiatan kurikuler P5. Pendekatan ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam penyelesaian permasalahan nyata melalui kolaborasi kelompok. Peserta didik tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam konteks praktis. Lalu, integrasi lintas disiplin ilmu. Kegiatan kokurikuler juga dirancang untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti sains, teknologi, seni, dan sosial, dan lainnya. Dengan integrasi ini, peserta didik diajak untuk melihat hubungan antara berbagai bidang pengetahuan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual menjadi salah satu elemen kunci dalam pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran ini menghubungkan materi dan proyek dengan isu-isu yang relevan di lingkungan lokal, nasional, atau global. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat langsung melihat dampak dari usaha mereka pada permasalahan nyata. Lalu yang ketiga, beban belajar pada kokurikuler. Beban belajar dalam kegiatan kokurikuler telah diatur sedemikian rupa untuk memastikan implementasinya sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Yaitu jenjang pendidikannya apa saja? Yaitu ada SD. Pada jenjang SD, peserta didik diwajibkan untuk menyelesaikan minimal 2 proyek kokurikuler dalam 1 tahun. Ajaran yaitu proyek keberhasilan sekolah dan proyek seni dan budaya lokal. Proyek-proyek ini dirancang agar sesuai dengan usia anak, lebih sederhana dan menekankan pengembangan dasar karakter seperti kerjasama, kemandirian, dan gotong royong. Lalu jenjang SMP, peserta didik diharuskan untuk menyelesaikan minimal 3 proyek dalam 1 tahun. Ajaran yaitu proyek pengelolaan sampah, proyek edukasi digital, dan proyek kajian sosial. Proyek-proyek ini lebih kompleks dibandingkan dengan jenjang SD, melibatkan kolaborasi kelompok dan seringkali mengintegrasikan lintas disiplin ilmu seperti sains, teknologi, sosial, dan seni. Lalu yang terakhir, jenjang SMA atau SMK, peserta didik diwajibkan untuk menyelesaikan minimal 4 proyek per tahun ajaran, yaitu proyek literasi dan numerasi, proyek kewirausahaan, proyek inovasi teknologi, dan proyek konferensi lingkungan. Proyek pada jenjang ini dirancang untuk melibatkan analisis yang lebih mendalam dan pengembangan solusi nyata terhadap permasalahan yang kompleks. Nah, tujuan dari kokurikuler ini memperkaya pengalaman pendidikan, lalu menghubungkan teori dengan praktik, meningkatkan partisipasi dan keterampilan sosial, membangun karakter dan nilai moral, dan mempersiapkan generasi berdaya saing. Lalu kita masuk ke manfaat kokurikuler. Manfaat dari kegiatan kokurikuler adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Peserta didik mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif sehingga memperkuat empati, kepekaan sosial, dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik mampu menganalisis masalah nyata, menghasilkan ide inovatif, serta mengembangkan solusi yang aplikatif melalui pendekatan berbasis proyek. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan aplikasi ilmu. Peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep akademik dalam situasi nyata sehingga meningkatkan keterpahaman dan relevansi pembangunan intrakurikuler. Yang keempat, mengasah kompetensi literasi dan numerasi. Peserta didik mampu melakukan penelitian, pembuatan laporan, dan pengelolaan proyek berbasis data. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan membaca, menulis, serta berpikir logis secara mendalam. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai karakter.
Peserta didik mampu membangun karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, tanggung jawab, serta kesadaran sosial dan lingkungan. Yang terakhir, mempersiapkan generasi berdaya saing. Mahasiswa dapat mencetak individu yang kompeten, adaptif terhadap tantangan global, serta memiliki integritas dan daya saing yang tinggi. Lalu, implementasi kokurikuler dalam sekolah. Contoh kegiatan kokurikuler di sekolah itu ada kegiatan pramuka, klub sains, kegiatan seni, program literasi, dan kegiatan olahraga. Lalu, strategi pelaksanaan yang efektif, menyusun program kokurikuler yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah, membangun pendampingan dari guru dan tenaga ahli sesuai bidang, menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai, melibatkan siswa dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan, dan yang terakhir mendorong partisipasi aktif orang tua dan komunitas dalam mendukung kegiatan. Tantangan dalam pelaksanaan kokurikuler yaitu jadwal akademik yang padat, membuat siswa kesulitan membagi waktu antara kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Yang kedua, ada kurangnya tenaga pendidik atau pelatih yang memiliki kompetensi khusus dalam membimbing kegiatan kokurikuler. Yang ketiga, kurangnya fasilitas dan sumber daya seperti keterbatasan ruang, peralatan, atau dana yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Lalu yang terakhir, kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau orang tua dalam memberikan dorongan, pendampingan, serta alokasi waktu yang cukup bagi siswa untuk mengikuti kegiatan kokurikuler secara optimal. Nah, setelah tadi tantangannya, solusi dan strategi untuk mengatasi tantangannya itu penyediaan fasilitas dan dukungan kebijakan. Pemerintah dan sekolah perlu menyediakan sarana dan yang memadai seperti ruang kegiatan, alat pendukung, serta dana operasional untuk menunjang pelaksanaan kokurikuler. Kebijakan yang mendukung kegiatan kokurikuler harus dirancang agar kegiatan ini menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Yang kedua, peran aktif guru dan orang tua. Guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing dalam kegiatan kokurikuler, memastikan bahwa siswa mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan yang diikuti. Lalu, orang tua diharapkan memberikan dukungan moral dan material, serta mendorong anak-anak mereka untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler. Lalu, metode evaluasi keberhasilan kegiatan kokurikuler, yaitu yang pertama, penggunaan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengidentifikasi efektivitas program serta menemukan area yang perlu diperbaiki. Pengamatan langsung terhadap partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Yang ketiga, penilaian berbasis proyek atau portofolio untuk mengukur dampak kegiatan terhadap perkembangan keterampilan siswa. Dan yang terakhir, survei dan wawancara dengan peserta didik, guru, serta orang tua guna mendapatkan perspektif yang lebih luas terkait manfaat kegiatan kokurikuler. Nah, sekarang kita sudah masuk ke penutup. Saya akan memberikan kesimpulan bahwa kegiatan kokurikuler dalam sistem pendidikan Indonesia memiliki peran penting dalam kegiatan meningkatkan kompetensi akademik dan karakter peserta didik. Melalui proyek penguatan profil Pancasila, peserta didik tidak hanya memperoleh keterampilan akademik, tetapi juga sosial, emosional, dan kreatif yang relevan dengan tantangan di masa depan. Saran saya, sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan kegiatan kokurikuler dengan pendekatan berbasis proyek yang lebih inovatif, sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan kontekstual bagi peserta didik. Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan memiliki peran penting untuk terus mengevaluasi efektivitas penerapan kokurikuler agar senantiasa selaras dengan kebutuhan peserta didik dan dinamika perkembangan zaman. Dalam mendukung upaya tersebut, guru dan fasilitator perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk mengembangkan metode pembelajaran kokurikuler yang efektif, sehingga dapat memastikan pelaksanaan kegiatan ini berjalan optimal dan memberikan dampak yang signifikan dalam penguatan kompetensi peserta didik. Sekian dari
materi saya tentang kokurikuler dan pendidikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.